Ada banyak orang yang hari-hari ini lebih mempercayai bahwa untuk mencapai kesuksesan, mendapatkan apa yang diharapkan, itu penting yang namanya bekerja keras. Tetapi ada beberapa orang yang masih tetap percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Bagaimana mungkin dengan hanya berdoa bisa mengubah segala sesuatu, bisa mencapai kesuksesan, dan mendapatkan apa yang diharapkan? Tahukah teman-teman, jikalau orang yang menang di alam roh, di mana dia berdoa dan berjumpa dengan Tuhan di dalam doanya yang sungguh-sungguh, dia akan menang di alam nyata? Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Ana Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Seperti yang di awal sudah saya katakan, bahwa orang yang menang di alam roh, di dalam doa yang sungguh-sungguh dia berjumpa dengan Tuhan, dia akan menang di alam nyata. Ini berdasarkan kisah nyata. Pada suatu ketika ada seorang dokter ahli spesialis kanker, bernama Dr. Mark. Dr. Mark mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah konferensi yang besar. Dan di konferensi itu dia akan mendapatkan penghargaan di bidang medis yang selama ini dia sudah publikasikan. Dr. Mark sangat bersemangat. Dia tidak ingin melewati acara itu. Dia sudah bekerja begitu keras, melakukan riset-riset selama ini. Dan dia merasakan bahwa dia layak mendapatkan penghargaan itu. Lalu akhirnya Dr. Mark melakukan perjalanan itu. Setelah 2 jam tinggal landas, pesawat yang ditumpangi oleh Dr. Mark terpaksa harus mendarat di bandara yang terdekat dengan kota yang akan dikunjunginya. Pesawat yang ditumpanginya itu mengalami kerusakan secara teknis. Lalu Dr. Mark mendatangi resepsionis karena tidak mau terlambat menghadiri konferensi itu. Lalu resepsionis memberikan keterangan bahwa penerbangan selanjutnya baru ada 10 jam kemudian. Dan resepsionis ini memberikan saran untuk Dr. Mark menyewa sebuah mobil karena hanya 4 jam perjalanan saja menuju ke kota itu. Akhirnya Dr. Mark terpaksa, meskipun dia tidak suka melakukan perjalanan jauh dengan membawa mobil, terpaksa dia melakukannya juga. Baru saja dia memulai perjalanan, tiba-tiba datang cuaca yang begitu buruk dan hujan yang begitu deras. Dr. Mark tidak bisa melihat petunjuk ataupun rambu-rambu di perjalanan untuk bisa menuju ke tempat di mana dia akan tuju. Dan setelah 2 jam dia menyetir mobil sewaannya itu, dia baru tersadar kalau dia sudah tersesat. Akhirnya karena dia lapar, dia letih, dia kelelahan, dia mencari tanda-tanda adakah rumah penduduk yang bisa dia datangi. Dan akhirnya dia melihat ada sebuah rumah kecil yang begitu sederhana. Dan dia mulai mengetuk pintu rumah itu. Rumah itu dibukakan oleh seorang wanita. Dan lalu Dr. Mark menceritakan apa yang sudah terjadi. Dia berharap wanita ini bisa meminjami dia telepon rumah atau alat telekomunikasi yang lainnya. Tapi wanita ini kemudian menjelaskan bahwa dia tidak memiliki alat telekomunikasi apapun. Akhirnya wanita ini hanya bisa mengajak Dr. Mark untuk sekedar beristirahat dan menikmati teh yang hangat. Karena kelelahan, akhirnya Dr. Mark menerima tawaran baik dari wanita itu. Dan saat wanita itu juga sedang menghidangkan secangkir teh panas dan beberapa roti kering, wanita ini juga mengajak Dr. Mark untuk berdoa. Tetapi Dr. Mark menjawab, "Bu, saya lebih mempercayai kerja keras daripada berdoa. Silakan ibu melanjutkan doa-doa ibu." Dan akhirnya wanita itu meninggalkan Dr. Mark di ruang tamu. Dan dia kembali ke kamarnya untuk melanjutkan doanya. Sambil Dr. Mark menikmati teh hangat dan beberapa roti kering, dia mengamati perempuan yang sedang berdoa. Di hadapannya ada lilin yang redup dan di sampingnya ada sebuah tempat tidur kecil. Wanita itu terus berdoa. Dari doa yang satu dia lanjutkan ke doa yang lain. Akhirnya Dr. Mark melihat wanita ini sedang membutuhkan pertolongan. Lalu sang dokter
memberanikan diri untuk bertanya setelah ibu ini selesai berdoa. Ibu, apakah yang sedang ibu doakan? Apakah ibu sudah mendapatkan jawaban dari doa-doa ibu? Lalu wanita itu tersenyum getir dan dia menjawab, ya, yang saya sedang doakan di samping saya itu adalah anak saya yang sedang sakit kanker. Dan sakitnya itu adalah sakit kanker yang jarang sekali ada. Dan hanya satu dokter yang bisa mengobati anak saya, namanya Dr. Mark. Tapi saya tidak mungkin bisa mendatangi dokter itu, karena biayanya begitu besar. Belum lagi dokter ini ada di tempat yang sangat jauh dari tempat saya. Dia ada di kota yang lain. Tetapi saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau kekhawatiran mengalahkan iman saya. Itu yang dikatakan oleh wanita itu. Lalu Dr. Mark menangis berlinang-linang. Dan dia sambil berbisik, Tuhan Maha Besar. Lalu Dr. Mark juga mulai mengaitkan kejadian demi kejadian yang terjadi. Dari sejak awal dia mengadakan perjalanan untuk menghadiri konferensi. Bagaimana dia kemudian dituntun Tuhan untuk sampai ada di rumah wanita ini. Dia begitu kagum bahwa Tuhan sudah menjawab doa dari wanita ini. Dia bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Dr. Mark untuk lepas dari dunia yang materialistis dan mau mengabdikan dirinya, memberikan keahliannya dan waktunya untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang sedang putus asa, yang terus berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa doa mereka dengan iman pasti Tuhan jawab. Bagaimana teman-teman antusias dari cerita yang saya ceritakan tadi? Apakah kejadian itu benar-benar hanya terjadi secara kebetulan? Atau ada rencana Tuhan? Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang yang terus bersungguh-sungguh berdoa, berharap dan berserah sungguh kepada Dia? Seperti saya katakan, orang yang menang di alam roh akan menang di alam nyata. Dan itu juga tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, berdoa secara sungguh-sungguh, percaya dan berharap kepada Tuhan, selalu akan menerima jawaban. Sungguh, doa mengubah segala sesuatu. Jadi teman-teman, jangan pernah patah semangat, terus berdoa. Karena firman Tuhan juga katakan, doa orang benar, bila yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati, salam antusias.